Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM saya 2215 061 003. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung, angkatan 2022, kelas PSTIC. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori dari Linux. Jadi bisa kita lihat di sini struktur direktori Linux itu mengikuti hierarki yang terorganisir dengan baik. Nah, ini merupakan hierarkinya tadi, struktur hierarki dari direktori Linux. Nah, bisa kita lihat yang paling atas itu ada /root. Nah, jadi /root directory ini adalah direktori yang paling atas di dalam sistem Linux, dan dia itu merupakan titik awal untuk seluruh hierarki direktori. Diikuti dengan /bin atau binary. Direktori ini itu isinya tuh berkas linear atau executable yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar, ls, cp, dan mv. Lalu kemudian ada /boot. Jadi direktori ini adalah berkas yang diperlukan saat proses booting, seperti konfigurasi bootloader dan kernel itu disimpan di direktori ini. Lalu ada /dev atau devices. Jadi direktori ini itu isinya berkas-berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard disk, hard drive, lalu ada CD-ROM, juga keyboard. Kemudian ada /etc atau etc. Jadi direktori ini merupakan konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi itu disimpan di direktori ini. Kemudian ada /home. Jadi direktori home ini adalah rumah bagi si pengguna. Jadi setiap pengguna ini memiliki direktori pribadi di bawah /home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna yang kita atur dari awal penginstalasian Linux. Atau di dalam kasus ini saya menggunakan Ubuntu gitu. Kemudian ada /lib atau library. Jadi direktori ini adalah berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program, itu disimpannya di sini. Lalu ada /media. Direktori ini adalah tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB drive, CD-ROM itu biasanya di mount saat mereka digunakan itu di sini. Kemudian ada /mnt atau mount. Jadi direktori ini digunakan untuk menggantungkan, atau bahasa Inggrisnya mount, sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Kemudian ada /opt atau opsional. Nah, paket perangkat lunak tambahan opsional itu biasanya diinstal di sini, paket perangkat lunak tambahan. Kemudian ada /proc atau proc. Nah, di direktori ini direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kemudian ada /root. Ini adalah direktori rumah super user atau pengguna root. Kemudian ada /run. Nah, direktori run ini adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil atau volatile yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Kemudian ada /sbin atau sistem binary. Nah, direktori ini itu mirip dengan binary tadi, tetapi dia berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Kemudian ada /srv atau service. Jadi di direktori ini digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti data web server. Kemudian ada /sys. Jadi di direktori ini merupakan yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Kemudian ada /tmp atau temporary. Di direktori ini itu gunanya untuk penyimpanan berkas sementara. Itu isinya dapat dihapus tanpa risiko. Kemudian ada /usr atau Unix System Resources. Di direktori ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Kemudian ada /var atau variable. Di direktori ini itu berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cache, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Lalu ada /mnt lagi, mount ya.
Nah, di directory ini digunakan untuk menggantungkan sistem berkas, menggantungkan atau mount sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Lalu /opt lagi opsional, itu paket tambahan, itu tempatnya itu di sini. Lalu ada /snap. Nah, /snap ini adalah directory yang digunakan oleh sistem manajemen paket. Snap ini untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. Ya. Jadi sekian untuk penjelasan dari sistem directory Linux. Hierarkinya adalah seperti tadi. Ini merupakan ilustrasinya. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.